BTM Banjarnegara punya aplikasi mobile yang bisa diakses di handphone Anda. Memberikan kemudahan bertransaksi digital dengan banyak layanan unggulan. Mau transaksi apa aja, pasti bisa. Lupa belum bayar tagihan BPJS? Pakai BTM Mobile Banjarnegara aja. Klik, pasti beres. Gak cuma BPJS, bayar tagihan listrik, PDAM, internet, bisa semua. Token listrik habis? Bunyinya ganggu? Isi aja di BTM Mobile Banjarnegara. Satset cepet banget. Mau belanja online tapi belum isi e-wallet? Pakai BTM Mobile Banjarnegara anti ribet. Shopee, GoPay, Dana, link aja, semua ada. Mau beli pulsa? Gak usah kemana-mana, pakai BTM Mobile Banjarnegara aja. Khawatir setoran di BTM sudah masuk apa belum? Cek aja di BTM Mobile Banjarnegara. Semua riwayat transaksi transparan. Mau cepat kirim uang ke anak yang lagi kuliah? Pakai BTM Mobile Banjarnegara aja. Dijamin cepat, bikin hati tenang. Lagi di jalan bingung cari masjid di mana? Buka aja BTM Mobile Banjarnegara. Langsung dikasih tahu masjid terdekat. Baca Al-Quran digital juga bisa. Mau infak gak ada duit cash? Pakai BTM Mobile Banjarnegara aja. Infak, zakat, wakaf, semua ada. Mau belanja lupa gak bawa duit? Scan aja pakai BTM Mobile Banjarnegara. Transaksi jadi mudah. Pengen bisa nikmati fitur lengkap ini? Download aja di Google Play dan App Store. Kemudian, datang registrasi ke kantor BTM Banjarnegara terdekat, 10 menit jadi. Ada yang mudah? Ngapain dibikin susah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni rahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita beberapa kenikmatan, berbagai kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dan menjalankan wajiban-wajiban kita, wajiban dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah merubah zaman kegelapan ke zaman keislaman. Silaturahmi merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terlebih lagi pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan suci ini merupakan waktu yang istimewa bagi umat muslim untuk mempererat tali persaudaraan, memaafkan kesalahan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kata silaturahim atau silaturahmi berasal dari dua kata, silat dan al-rahim atau al-rahmi. Silat berarti sambungan atau menyambung atau menjalin atau menghubungkan, sementara al-rahim atau al-rahmi satu kata, akar kata yang sama, yaitu rahima yarhamu, dan kata rahima yarhamu bisa menghasilkan dua bentuk masdar atau kata infinitif yang berbeda dan mempunyai arti yang berbeda pula. Yang pertama adalah kasih sayang, dan dua, rasa sakit pada rahim wanita setelah melahirkan. Jika merujuk dalam banyak hadis antara rahim dan rahmi, Rasulullah SAW lebih banyak menggunakan pandangan rahim. Jadi silaturahmi maknanya adalah menyambung kasih sayang.
Keindahan silaturahmi pada bulan Ramadan bukan hanya terlihat dari kebersamaan yang tercipta, tetapi juga dalam limpahan pahala dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Keindahan silaturahmi ini juga tampak dalam tradisi saling berbagi, makan atau takjil kepada tetangga dan kerabat. Dengan penuh keikhlasan, umat muslim berlomba-lomba memberikan sedikit dari apa yang mereka miliki untuk menyenangkan hati sesama. Tak hanya menguatkan hubungan sosial, tindakan ini juga mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan berbagi pada bulan Ramadan. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan kesalahan dan perselisihan yang mungkin pernah terjadi, seolah mencari dalam hangatnya suasana Ramadan. Dengan hati yang lapang, umat muslim berusaha merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tapi pada bulan yang suci ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi mereka yang ikhlas dalam membersihkan hati dan dendam, tetapi juga membuka pintu rezeki dan kelapangan hidup. Lebih dari sekedar kebiasaan, silaturahmi pada bulan Ramadan juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah melalui berbagai kegiatan seperti tadarus bersama, buka puasa bersama di masjid atau di pengajian rutin. Umat muslim saling mendukung dalam meningkatkan keimanan. Disinilah kehangatan persaudaraan begitu terasa, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial atau status ekonomi. Semua berkumpul dengan satu tujuan, yakni mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan persaudaraan dalam bingkai keimanan. Namun di era modern ini, silaturahmi seringkali terkendala oleh kesibukan dan teknologi yang justru membuat orang semakin individualistis. Oleh karena itu, bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk kembali merajut hubungan yang mungkin renggang akibat kesibukan duniawi. Mengunjungi orang tua, menjalin komunikasi dengan teman lama, atau sekedar menyapa tetangga dengan senyum hangat merupakan langkah sederhana namun bermakna. Menghidupkan silaturahmi berarti menjaga kebersamaan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Keutamaan silaturahmi pada bulan Ramadan bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membawa kebahagiaan yang hakiki. Kita hati terpenuhi kasih sayang dan keikhlasan, hidup akan terasa lebih ringan dan penuh berkah. Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umur bagi mereka yang menjaga hubungan baik dengan sesama. Keutamaan silaturahmi diantaranya, yang pertama adalah orang yang suka bersilaturahmi tak lainnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, amalan untuk memperlancar rezeki. Silaturahmi menjadi salah satu amalan yang dapat memperlancar rezeki dan menambah umur. Dikatakan dalam satu riwayat dari Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali kerabat. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menghantarkan ke surga. Silaturahmi termasuk amalan yang bisa membawa ke surga bagi siapapun yang mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada amalan yang memasukkan aku ke surga. Nabi bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat atau sedekah, dan menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, mendatangkan pahala yang paling cepat. Balasan bagi orang yang melakukan silaturahmi begitu cepat, begitu pula sebaliknya bagi yang meninggalkan silaturahmi. Yang kelima, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan silaturahmi senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, hubungan kekeluargaan ataupun silaturahmi digantungkan pada arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskan aku, Allah pun akan memutuskannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, pahala yang mengungguli sholat dan puasa. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa? Tanya Rasul kepada para sahabat. Sahabat menjawab, tentu saja Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amalan sholat yang besar pahalanya. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan bulan suci ini untuk memperbaiki dan mempererat tali silaturahmi sebagai bentuk taatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.